Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Aplikasi turunan fungsi berikutnya adalah menggambar kurva fungsi. Untuk menggambar kurva fungsi, kita harus mengetahui fungsi naik, fungsi turun, dan juga stasionernya. Jadi, untuk mengetahui fungsi naik, fungsi turun, dan stasionernya, kita akan memanfaatkan turunan fungsi. Perhatikan kurva fungsi berikut ini. Dari kurva di samping ini diperoleh interval fungsi naiknya. Interval fungsi naik dari X1 nih, naik dari sini, dia naik ke atas. Oke, terus juga dari X3 ke sini. Jadi interval fungsi naiknya adalah X1 kurang dari X kurang dari X2. Jadi dari X1 sampai X2 dia naik. Kemudian atau dari X3 ke atas dia juga naik. Ini adalah interval fungsi naiknya. Kemudian untuk interval fungsi turun. Fungsi turun dari sini sampai sini. Kemudian dia juga turun dari sini sampai sini. Oke, jadi interval fungsi turunnya adalah ketika X-nya kurang dari X1. X-nya kurang dari X1 dan juga X-nya atau X-nya itu berada di antara X2 sama X3. Inilah yang dinamakan interval fungsi naik, interval fungsi turun yang akan kita manfaatkan untuk menggambar kurva fungsi. Berikutnya di sini ada titik C, titik D, dan juga titik E. Titik C, titik D, dan juga titik E dinamakan titik stasioner. Titik stasioner itu ada dua jenis, ada yang namanya titik balik minimum, ada yang namanya titik balik maksimum. Nah, yang dinamakan titik balik minimum adalah titik C dan juga titik E. Dia titik balik tapi di bawah. Kemudian titik D ini ada titik balik maksimum, titik balik tapi lokasinya di atas. Bagaimana menentukan interval fungsi naik ataupun interval fungsi turun pada suatu fungsi? Jadi fungsi dikatakan naik pada saat f aksen x-nya lebih dari 0. Turunan pertama fungsinya lebih dari 0. Sementara fungsi dikatakan turun pada saat turunan pertamanya fungsi tersebut kurang dari 0. Nah, untuk mengaplikasikan ini, penggunaan turunan fungsi naik dan fungsi turun, kita dapat melibatkan pertidaksamaan yang pernah kita pelajari waktu kelas 10. Sehingga untuk memudahkan, silakan baca lagi materi pertidaksamaan terlebih dahulu pada kelas 10. Menentukan interval fungsi naik ataupun interval fungsi turun pada suatu fungsi, misalnya seperti ini contohnya. Tentukanlah interval fungsi naik, interval fungsi turun untuk fungsi demikian. Berarti kita harus cari tahu turunan pertamanya terlebih dahulu. Maka f aksen x-nya adalah, ini jadi 3 dikali sepertiga, jadinya adalah 1 atau x pangkat 2. Ini turunannya minus 2x minus 8. Untuk interval fungsi naik, dikatakan bahwa f aksen x-nya itu lebih besar dari 0. Berarti x kuadrat minus 2x minus 8 lebih besar dari 0. Nah, kita caranya menggunakan materi pertidaksamaan pada kelas 10. Kita faktorkan, ini dapat 4 sama 2. Minus 4x plus 2. Lebih besar dari 0. Ini dapat x sama dengan 4. Ini juga dapat x sama dengan minus 2. Kita letakkan di garis bilangan. Minus 2, 4. Kemudian kita tentukan positif negatifnya. Oke, berarti di sini kita misalkan coba cek x sama dengan 0. X sama dengan 0 lokasinya di sini. Kalau x sama dengan 0, dia positif atau negatif turunannya nilainya. X kuadrat minus 2x minus 8. Kalau x-nya 0, dia hasilnya adalah negatif. Berarti di sini negatif. Selang-seling positif, di sini juga positif. Tapi ingat lagi di materi pertidaksamaan waktu kelas 10 ya. Oke, untuk interval fungsi naik dia lebih besar sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti yang positif, maka inilah interval fungsi naiknya. Jadi interval fungsi naiknya adalah x kurang dari minus 2 atau x lebih dari 4. Selanjutnya interval fungsi turun. Interval fungsi turun
juga memanfaatkan turunan pertama tapi dia kurang dari 0. Turunan pertamanya adalah x kuadrat minus 2x minus 8 kurang dari 0. Ini sama difaktorkan jadi x minus 4 dengan x plus 2 kurang dari 0 sama seperti ini. Kemudian kita dapat x sama dengan 4 dengan x sama dengan minus 2. Kita letakkan di garis bilangan. Minus 2, 4 sama positif negatifnya. Ini positif, negatif, positif. Karena dia nyarinya kurang dari 0, maka inilah interval fungsi turunnya yang negatif. Jadi, interval fungsi turunnya itu adalah minus 2 kurang dari x kurang dari 4. Menentukan titik stasioner dan nilai stasioner suatu fungsi. Misalkan terdapat fungsi fx, y sama dengan fx, yang dapat diturunkan, differentiable. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus menentukan nilai x terlebih dahulu dengan cara menggunakan syarat stasioner. Syarat stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Oke, berarti kalau turunan pertama lebih besar dari 0, dia adalah fungsi naik. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0, dia adalah fungsi turun. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0, berarti dia adalah stasioner. Stasioner. Oke, untuk menentukan stasioner, kita menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Nah, dari syarat stasioner f aksen x-nya sama dengan 0 ini, akan diperoleh nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi ketika kita menghitung ini, kita akan mendapatkan nilai x yang memenuhi persamaannya. Anggap aja kita dapat x sama dengan c, yang akan memenuhi turunan pertama f aksen c sama dengan 0. Maka akan kita peroleh titik stasioner, yaitu c, fc. Ini fc-nya ini bukan turunan, yang disebut dengan titik stasioner. Dan juga nilai stasionernya, nilai fungsinya, sebagai nilai stasioner. Nah, untuk menentukan titik stasioner, jenis stasioner juga bisa menggunakan turunan pertama. Jadi kalau garis bilangannya ini positif terus negatif nih, naik, fungsi naik, kemudian fungsi turun, ini dinamakan titik balik maksimum. Kemudian kalau ini dia dari turun, kemudian di sini dia naik, ini namanya titik balik minimum. Kemudian juga bisa terjadi dia ketika fungsinya di sebelah sini kirinya naik, terus naik lagi, maka C ini adalah titik belok. Atau bisa juga dia dari turun, kemudian stasioner, kemudian turun, maka ini stasioner belok. Sekali lagi, jika dia maksimum adalah itu terjadi ketika grafiknya naik, kemudian stasioner, kemudian grafiknya turun. Ini adalah titik balik maksimum. Lalu titik balik minimum terjadi ketika grafiknya turun, stasioner, grafiknya naik. Ini adalah titik balik minimum. Stasioner, titik balik minimum. Kemudian grafiknya naik, stasioner, naik lagi, ini adalah stasioner titik belok. Bisa juga titik belok itu adalah grafiknya turun, stasioner, kemudian turun lagi, inilah yang dinamakan stasioner titik belok. Berikutnya kita akan menentukan titik stasioner untuk fungsi yang tadi sudah kita cari interval fungsi naik dan juga fungsi turunnya. Nah, untuk menentukan titik stasioner tadi syaratnya adalah kita harus tahu turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti turunan pertama tadi kita sudah hitung itu adalah x kuadrat minus 2x minus 8 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan menjadi x minus 4 dengan x plus 2. Diperoleh x sama dengan 4 dengan x sama dengan minus 2. Ini adalah kondisi ketika x-nya stasioner. Nah, titik stasionernya, tentukan titik stasionernya. Berarti titik stasionernya ketika x sama dengan 4. Ketika x sama dengan 4, titik stasionernya adalah kita hitung, kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu y sama dengan 1/3 4 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 dikurangi 8 kali 4 ditambah 1. Ini dihitung diperoleh 64/3 dikurangi 16 dikurangi 32 ditambah 1. Sehingga 64/3 dikurangi
47. Kemudian kita samakan penyebutnya jadi 64 dikurangi 120, 141. 64 dikurangi 141 adalah minus 77 per 3, sehingga diperoleh ini adalah minus 25 2 per 3. Berarti untuk X sama dengan 4, Y-nya adalah minus 25 2 per 3. Jadi titik stasioner yang pertama kita sudah peroleh adalah 4, minus 25 2 per 3. Untuk sekarang X sama dengan minus 2. Untuk X sama dengan minus 2, titik stasionernya gimana? Berarti Y sama dengan 1 per 3 dikali minus 2 dipangkatin 3, dikurangi minus 2 dipangkatin 2, dikurangi 8 dikali minus 2, ditambah 1. Ini diperoleh minus 8 per 3, 4 jadi minus 4, ini ditambah 16 ditambah 1. Sehingga ini minus 8 per 3 ditambah 13. Kemudian kita hitung dengan samakan penyebutnya jadi per 3, ini minus 8 ditambah 39. Sehingga diperoleh 31 per 3 atau dapat diperoleh Y-nya adalah 10 1 per 3. Jadi titik stasionernya ada dua. Titik stasionernya itu adalah 4, minus 25, 4, minus 25 2 per 3, dan minus 2, minus 2, 10 1 per 3. Ini adalah titik stasionernya. Sekarang kita minta untuk menentukan jenis stasionernya. Untuk menentukan jenis stasioner, kita bisa memanfaatkan fungsi naik, fungsi turun yang pada sebelumnya sudah dijelaskan. Ini kita punya stasioner, yaitu minus 2 dengan 4. Tadi di sini adalah fungsi naik. Ini stasioner di 2, di minus 2. Kemudian di sini fungsi turun. Stasioner lagi di 4, kemudian naik. Berdasarkan ini naik, stasioner turun, maka ketika X sama dengan minus 2, X sama dengan minus 2, ini adalah stasioner balik maksimum. Kemudian untuk X sama dengan 4, itu dia dari fungsinya turun, kemudian stasioner, kemudian fungsinya naik. Sehingga X sama dengan 4 ini adalah stasioner balik minimum. Berikutnya dari informasi-informasi yang sudah kita peroleh, kita akan menggambar grafik fungsi tadi yang sudah kita temukan, Y sama dengan min 1/3 X pangkat 3, min X kuadrat, min 8X plus 1. Tadi kita sudah mengetahui stasioner di minus 2, sini, dengan 4. Ketika dia minus 2, titik baliknya ini maksimum, di sini sekitar 10/3, sini titiknya. Ini adalah titik stasioner maksimum, titik stasioner maksimum, yaitu minus 2,10 1 per 3. Kemudian ketika X sama dengan 4, stasionernya adalah minus 25 2 per 3, kurang lebih di sini. Ini adalah titik stasioner minimum, 4, minus 25 2 per 3. Oke, kemudian grafiknya di sini tadi naik, kurang lebih seperti ini, kemudian turun sampai ke stasioner, kurang lebih sampai sini, kemudian dia naik ke sini, naik lagi. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang terlihat rapi, kalian bisa memanfaatkan satu buah website, yaitu geogebra.org. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah titik balik maksimumnya. Tuh, ketika minus 2 ini 10/3. Kemudian minimumnya titik baliknya 4, minus 25 2 per 3. Grafik fungsi naik, grafik fungsi turun, grafik fungsi naik. Berikutnya, selain menggunakan turunan pertama, jenis stasioner juga dapat ditentukan dengan menggunakan turunan kedua.
Turunan kedua itu adalah turunan pertama kita turunkan lagi satu kali lagi sehingga menjadi turunan kedua. Turunan ketiga berarti turunan kedua dikurangi sekali lagi dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkannya langkahnya mungkin seperti ini. Misalkan fungsi y atau y sama dengan fx dan x sama dengan c memenuhi syarat stasioner. Syarat stasioner itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Misalkan kita memperolehnya titik stasionernya tadi c, fc. Untuk menentukan jenis stasionernya, kita akan menggunakan turunan kedua. Artinya, si x sama dengan c yang kita peroleh dari stasioner, kita substitusikan ke turunan kedua. Dengan 3 kemungkinan, yaitu kalau turunan pertama itu turunan keduanya lebih dari 0, maka jenisnya adalah minimum. Kalau turunan keduanya sama dengan 0, maka jenisnya adalah belok. Kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka jenisnya adalah maksimum. Namun catatan, untuk beberapa fungsi, itu dia ketika diturunkan pertama, kita tidak akan memperoleh x sama dengan c. Silakan dicoba keturunan keduanya, apakah dia jenisnya titik belok atau bukan. Apakah ada yang sama dengan 0 atau tidak. Jadi untuk menentukan jenis stasioner belok, kita bisa menggunakan turunan pertama, bisa juga menggunakan turunan kedua. Contohnya seperti ini, tentukanlah interval fungsi naik, interval fungsi turun, jenis titik stasioner, dan juga jenis fungsinya, jenis stasionernya. Berarti kita tentukan turunan pertamanya dulu, berarti f aksen x-nya adalah 12x pangkat 5 itu adalah 60x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 2. Berarti ini kita bikin sama dengan 0 aja untuk stasioner dulu ya. Berarti 60 untuk syarat stasioner. Syarat stasioner itu berarti 60x pangkat 4 min 15x pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian bisa kita bagi dengan 15. Sehingga diperoleh 0 sama dengan 4x pangkat 4 min x pangkat 2. Kemudian kita bisa faktorkan, x kuadratnya keluar. Jadi x kuadrat ini 4x kuadrat min 1. Kemudian 4x kuadrat min 1 bisa difaktorkan menjadi 2x min 1 dengan 2x plus 1. Berarti di sini kita peroleh x sama dengan 0. Ini juga x sama dengan 0, yang ini x sama dengan setengah, yang ini adalah x sama dengan minus setengah. Berarti ada 3 titik stasioner, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan setengah, x sama dengan minus setengah. Berarti kita mulai dari x sama dengan minus setengah, x sama dengan minus setengah, kemudian di sini x sama dengan 0, kemudian di sini adalah x sama dengan setengah. Oke, ini adalah stasioner nih, stasioner. Kita akan tentukan dia belok, maksimum atau minimum. Kemudian interval fungsi naik, fungsi turunnya kita akan cek misalnya cek x sama dengan 1. Berarti cek x sama dengan 1 lokasinya di sini ke turunan pertamanya untuk mengetahui dia turun atau naik. Berarti keturunan pertamanya adalah ini, yang belum diapa-apain ya, yang belum dibagi 15. Berarti turunan pertamanya positif atau negatif, f aksen 1. Itu hasilnya adalah 60 dikurangi 15. Hasilnya positif ya. Berarti di sini positif, di sini negatif. Apakah selang-seling di sini positif juga? Sekali lagi, ingat lagi materi waktu kalian kelas 10. Kalau dia ada x yang kembar, seperti ini, lebih dari x yang kembarnya genap, maka dia x sama dengan 0 sebagai cermin. Kalau x-nya kembarnya ada ganjil, dia tidak sebagai cermin. Oke, x sama dengan 0-nya genap, berarti di sini negatif. Di sini positif. Maka ini fungsinya naik, ini fungsinya turun, kemudian ini fungsinya turun lagi, kemudian ini fungsinya naik. Berdasarkan grafik ini mungkin terlihat bahwa ini titik balik stasioner maksimum, ini stasioner belok, ini stasioner minimum. Tapi kita cek syarat stasioner yang berikutnya, syarat jenis stasioner dengan menggunakan turunan kedua.
jenis stasioner dengan turunan kedua. Turunan kedua berarti turunan keduanya adalah turunan pertama kita turunin lagi, berarti ini 60x pangkat 4 menjadi 240x pangkat 3 minus 30x. Nah, stasioner kita punya ada 3, yaitu berarti x sama dengan minus setengah. Kita coba substitusikan ke f double aksennya, f turunan keduanya. Apakah hasilnya positif atau negatif? Tidak mesti dihitung semuanya, berarti di sini jadi 240 min setengah pangkat 3 dikurangi 30 min setengah. Ini hasilnya adalah 240 per 8 negatif ya, pangkat 3 menjadi plus 15. Nah, kalau seperti ini hasilnya positif atau negatif? Negatif ya. Berarti f double aksennya ini ketika x sama dengan min setengah, dia adalah kurang dari 0. Maka ini adalah stasioner maksimum. Kemudian untuk stasioner yang kedua, kita punya x sama dengan 0. Kita substitusikan x sama dengan 0 ke turunan keduanya. Turunan keduanya berarti dia adalah 240, 0 pangkat 3 dikurangi 30, 0. Hasilnya adalah 0. Berarti karena f double aksen 0 itu adalah sama dengan 0, maka dia jenisnya stasioner belok. Selanjutnya, x sama dengan setengah. Untuk x sama dengan setengah, jenis stasionernya adalah, kita substitusikan lagi ke f double aksennya, berarti 240 setengah pangkat 3 dikurangi 30 setengah. Hasilnya adalah 240 per 8 dikurangi 15. Ini hasilnya f double aksennya positif atau negatif? Positif, lebih dari 0, berarti ini adalah stasioner minimum. Oke, kita akan jawab soal-soalnya interval fungsi naik. Berarti interval fungsi naiknya adalah interval fungsi naik. Interval fungsi naiknya itu dari x kurang dari min setengah, x kurang dari min setengah, atau dia juga naik di sini, x lebih dari setengah, x lebih besar dari setengah. Kemudian interval fungsi turun. Interval fungsi turunnya itu dari min setengah kurang dari x kurang dari 0 sampai sini stop. Kemudian dilanjutkan atau 0 kurang dari x kurang dari setengah. Di sini turun juga. Jenis stasionernya juga sudah. Kemudian titik stasionernya. Kalau titik stasioner berarti kita akan mensubstitusikan x yang stasionernya ini yang kita peroleh ke fungsi awal. Silahkan disebutkan titik-titik stasionernya, ini ada 3 titik-titiknya di kolom komentar. Untuk melihat gambar grafik fungsinya yang bagus, bisa kalian menggunakan lagi website geogebra.org, kemudian ketikkan fungsi ini, sehingga hasilnya akan tampil seperti ini. Ini adalah grafik fungsinya naik tadi, naik, kemudian di sini turun lagi, naik. Ya, di sini stasioner min setengah, stasioner setengah, di sini stasioner 0, di sini belok. Selanjutnya, tentukan interval fungsi naik, interval fungsi turun, titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 5. Kemudian sketsakan kurvanya. Sekali lagi, berarti langkahnya pertama kita cari syarat stasioner dulu aja. Syarat stasioner. Yaitu turunan pertama sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertamanya adalah 12x pangkat 3 minus 12x kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita bagi dengan 12. Kita bagi dengan 12 sehingga hasilnya adalah
X pangkat 3 minus X pangkat 2 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan, ini X kuadrat, ini X min 1 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 0, ini juga X sama dengan 0, ini X sama dengan 1. Selanjutnya kita letakkan di garis bilangan. Ada 2 titik, berarti 0 sama 1. X-nya 0 dengan X-nya 1. Kita cek, misalnya cek dengan X sama dengan 2. X sama dengan 2 ada di sini. Berarti kita substitusikan ke turunan awal sebelum dibagi 12. Oke, kalau X sama dengan 2, dia hasilnya positif atau negatif? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 12. Kemudian dikurang 2 pangkat 2, 4 dikali 12. Hasilnya positif atau negatif? Hasilnya positif. Kemudian di sini stasioner, X sama dengan 1, negatif, ini stasioner. Nah, karena dia kembarnya genap, maka dia cermin. Berarti di sini negatif, tidak selang-seling. Berarti ini fungsinya turun, kemudian fungsinya turun lagi, kemudian fungsinya turun lagi, kemudian fungsinya naik. Berarti interval fungsi turun, interval fungsi naik. Interval fungsi naiknya adalah X lebih besar dari 1. Ya, naik di sini doang. Kemudian interval fungsi turun. Interval fungsi turunnya adalah dari X kurang dari 0 atau 0 kurang dari X kurang dari 1. Ini turun, stasioner turun. Kemudian titik stasioner. Titik stasionernya ada 2. Yaitu ketika X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini stasioner. Nah, untuk menentukan titik stasioner, substitusikannya ke fungsi awal, ke fx. F0 berarti hasilnya adalah 0, 0 plus 5 berarti 5. Maka titik stasionernya adalah 0,5. Untuk X sama dengan 1, titik stasionernya adalah F1. F1 berarti jadi 3 dikurangi 4 min 1 tambah 5, 4. Berarti titik stasionernya adalah 1,4. Jadi kita punya 2 buah titik stasioner, interval fungsi naiknya sudah, interval fungsi turunnya sudah. Kemudian kita akan menentukan jenisnya. Mau menggunakan turunan kedua, atau bisa juga menggunakan turunan pertama ini, sketsa yang sudah kita punya ini turun, kemudian turun. Berarti X sama dengan 0, kalau berdasarkan grafik ini sketsanya, ini turun, kemudian turun. Jadi ini adalah titik belok. Kemudian untuk X sama dengan 1, dia adalah titik balik minimum. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi Y sama dengan mx pangkat 3 ditambah nx dengan m dan n adalah konstan. Memiliki titik stasioner pada titik 1, min 1. Tentukan nilai m dan n-nya. Kalau 1, min 1 ini adalah titik stasioner, berarti ini x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan min 1, memenuhi fungsi yang awal. Berarti 1, min 1 ini bisa kita substitusikan ke fungsi yang awal. Berarti X-nya 1, Y-nya min 1. Y-nya min 1 sama dengan X-nya 1. Berarti M 1 dipangkatin 3 ditambah N 1. Berarti min 1 sama dengan M ditambah N. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian karena dia bilang dia stasioner pada X sama dengan 1, berarti kalau stasioner kan syaratnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Turunan pertamanya, f aksen X, ini syarat stasioner, turunannya adalah yang ini, 3mx kuadrat ditambah n. Oke, ini akan sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 1. Karena stasioner saat X sama dengan 1. Berarti saat X sama dengan 1, dia stasioner. Berarti f aksen 1 sama dengan 0, karena syarat stasioner adalah turunan pertama sama dengan 0. Kemudian X-nya 1 ya, berarti 3M ditambah N sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh N sama dengan
minus 3M. Nilai ini kita akan substitusikan ke persamaan 1. Berarti diperoleh min 1 sama dengan M ditambah minus 3M. Karena N-nya adalah minus 3M. Berarti diperoleh min 1 sama dengan minus 2M. Jadi M-nya adalah setengah. Diperoleh M-nya, kita substitusikan nilai M yang kita peroleh ke fungsi yang ini, persamaan yang kedua. Berarti N sama dengan minus 3 setengah. Berarti N-nya adalah min 3/2. Contoh berikutnya, fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 4 ditambah x kuadrat ditambah 3b memiliki titik belok 1, min 3. Tentukan nilai 6a dikurangi 18b. Kalau dia titik belok itu adalah stasioner. Berarti dia memenuhi stasioner. Karena dia titik belok, dia juga memenuhi pada kurvanya. Berarti terletak pada kurva. 1, minus 3 ini bisa kita substitusikan ke fungsi awal. Berarti minus 3 sama dengan x-nya 1. Jadi dapat a ditambah 1 ditambah 3b. Berarti di sini diperoleh minus 4 sama dengan a ditambah 3b. Ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Karena dia stasioner titik belok, berarti kita cari tahu dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu adalah 4ax pangkat 3 ditambah 2x. Karena dia stasioner, saat x sama dengan 1, dia stasioner. Stasioner belok. Tapi kita manfaatkan dulu yang turunan pertama, yang stasioner, syarat dia stasioner. Berarti f aksen x saat x sama dengan 1, saat x sama dengan 1, dia adalah 0. Berarti ini adalah 4a ditambah 2 sama dengan 0. Berarti diperoleh 4a sama dengan minus 2, a-nya adalah minus setengah. Diperoleh a-nya minus setengah, kemudian kita substitusikan ke fungsi ini, persamaan yang kedua. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, nilai a yang kita peroleh. Sehingga diperoleh minus 4 sama dengan min setengah ditambah 3b. Oke, kita kali 2. Jadi minus 8 sama dengan min 1 ditambah 6b. Diperoleh berarti minus 7 sama dengan 6b. Maka b yang kita peroleh adalah minus 7/6. Nah, soal nanyainnya adalah 6a dikurangi 18b. Berarti 6 dikali a-nya minus setengah dikurangi 18, b-nya adalah minus 7/6. Ini minus 3, ini plus 21, hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita akan membahas SBMPTN Matematika IPA tahun 2013. Diketahui f(x) sama dengan sekian, jika gx sama dengan f1 min x, maka g naik pada selang. Oke, berarti kita akan turunkan fungsi g aksen x. Kalau naik berarti g aksen x-nya lebih dari 0, interval fungsi naik. Berarti turunan g aksen x. Kalau gx adalah f1 min x, berarti g aksen x itu adalah f aksen 1 min x dikali min 1. Ini adalah turunan fungsi komposisi. Oke, turunan fungsinya dikali turunan dalamnya. Min 1 dari mana? 1 min x diturunkan jadi min 1. Oke, kemudian turunan dari f aksen x. Berarti f aksen x adalah turunan dari ini ya, fungsi awal. Dapat 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 3. Berarti f aksen 1 minus x itu adalah 2. 1 minus x dikuadratkan dikurang 1 minus x dikurang 3. Hasilnya ini dikali pangkat 2 dulu. Jadi 1 minus 2x ditambah x kuadrat
Ini kali pelangi jadi min 1 ditambah X dikurangi 3. Ini kali pelangi hasilnya adalah 2 minus 4X ditambah 2X kuadrat. Ini hasilnya plus X minus 4. Sehingga diperoleh 2X kuadrat minus 3X dikurangi 2. Ini untuk F aksen 1 minus X. Berarti G aksen X-nya adalah yang ini. F aksen 1 min X adalah 2X kuadrat minus 3X minus 2 dikali minus 1. Berarti G aksen X-nya adalah min 2X kuadrat plus 3X plus 2. Oke, ini karena fungsi naik yang ditanyakan, berarti minus 2X kuadrat plus 3X plus 2 lebih besar dari 0. Oke, ini mungkin bisa kita hitung dengan cara difaktorkan. Bagaimana faktornya? Oke, saya anggap sudah memfaktorkan, berarti di sini hasil pemfaktorannya adalah minus 2X. X ini 2, ini 1, ini minus, ini positif. Lebih besar dari 0. Seperti ini ya faktornya ya, dapat diperoleh berarti X sama dengan setengah dengan X sama dengan 2. Oke, kita letakkan di garis bilangan, ada setengah, ada 2. Kemudian kita cek keturunannya. Misalkan kita cek X sama dengan 0, cek X sama dengan 0 ke turunan pertamanya ya, apakah dia positif atau negatif. Berarti kalau G aksen X-nya ketika X sama dengan 0 hasilnya positif nih. Ya, G aksen X-nya kan ini hasilnya positif. 0 lokasinya di sini, positif, stasioner, negatif, positif. Selang-seling, tidak ada bentuk gambar genap. Berarti ini naik, turun, kemudian ini naik. Berarti interval fungsi naiknya adalah X kurang dari setengah atau X lebih dari 2. Berikutnya kita akan membahas ujian tulis UGM Matematika IPA tahun 2013. Jika kurva ini mempunyai titik ekstrim 1,-5, maka kurva tersebut naik pada interval. Yang dimaksud dengan titik ekstrim ini dia bisa disebut maksimum atau minimum. Kalau dia maksimum minimum berarti dia adalah stasioner. Oke, kalau stasioner berarti dia F aksen X-nya sama dengan 0. Itu ya alur pemikirannya. Nah, kalau dia adalah titik ekstrim berarti dia memenuhi fungsi awal. Saling memenuhi. Oke, maka kita akan memenuhi 1,-5 ini ke fungsi awal. Berarti X-nya 1, Y-nya minus 5. Minus 5 sama dengan X-nya 1, berarti A ditambah B ditambah 1. Berarti kita peroleh A tambah B ini adalah minus 6. Simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian kita manfaatkan F aksen X sama dengan 0. Oke, berarti F aksen X-nya kan adalah 3AX kuadrat ditambah 2BX. Pada saat X sama dengan 1, dia stasioner. Berarti kalau stasioner, F aksen 1-nya sama dengan 0. F aksen 1 berarti X-nya 1, 3A ditambah 2B sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi. Mungkin persamaan 1 saya akan kali 2 ya, supaya nanti kita eliminasi B. Persamaan 1 dikali 2 hasilnya adalah minus 12 sama dengan 2A ditambah 2B. Kemudian persamaan 2 itu adalah 0 sama dengan 3A ditambah 2B. Ini dikurang, hasilnya adalah minus 12, ini habis sama dengan minus A.
Jadi A yang kita peroleh adalah 12. Oke, A-nya 12. Kalau A-nya 12, maka B-nya berapa? Kita substitusi ke persamaan pertama. Kita substitusi ke persamaan pertama, berarti diperoleh B-nya adalah, coba ini 12. 12 pindah ke sini jadi minus 18 B-nya. Berarti kalau minus 18, maka turun, karena dia nanyain interval fungsi naik pada interval, berarti interval fungsi naik itu kan adalah f aksen x lebih dari 0. Sementara f aksen x-nya kan ini 3ax kuadrat plus 2b plus 2bx. Berarti karena a-nya adalah 12, 3 dikali 12x kuadrat ditambah 2 minus 18x lebih dari 0. Berarti ini 36x kuadrat minus 36x lebih dari 0. Oke, difaktorkan, keluarin 36x, ini x minus 1, lebih besar dari 0. Berarti sini dapat x sama dengan 0, di sini dapat x sama dengan 1. Kita letakkan di garis bilangan, ada 0 dengan 1. Bagaimana ini stasioner, ini stasioner. Apakah positif negatifnya seperti apa? Cek, misalnya cek x sama dengan minus 1 ke sini. Cek untuk x sama dengan minus 1. Berarti turunan pertamanya positif atau negatif? Turunan pertamanya adalah yang ini. Yang ini. Berarti kalau x sama dengan min 1, berarti jadi min 1 di positif. Karena ini 36 dikurangi x-nya min 1 ditambah 36, hasilnya positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Oke, kemudian berarti ini fungsi naik, ini fungsi turun, ini fungsi naik. Jadi interval fungsi naiknya adalah saat x kurang dari 0 atau x lebih dari 1. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.